Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran fisika kelas 10, materi gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikut ini adalah materi gerak lurus berubah beraturan yang akan kalian pelajari melalui video pembelajaran fisika. Silakan persiapkan alat tulis menulis kalian untuk mencatat materi-materi penting selama pembelajaran. Baiklah, kita lanjut pada penjelasan berikutnya. Pertama atau A, tujuan pembelajaran. Tujuan pertama, memahami konsep percepatan dalam GLBB. Tujuan kedua, menghitung kecepatan akhir benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Tujuan ketiga, menghitung percepatan benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Tujuan keempat, menghitung jarak benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga setelah berakhir pembelajaran ini, keempat tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh kalian semuanya. Berikutnya, kita masuk pada materi gerak lurus berubah beraturan. Dan silakan simak baik-baik informasi berikut ini. Pak Burhan mengendarai motor di jalan yang lurus. Perhatikan gambar. Mula-mula kecepatan motor yang dikendarai Pak Burhan sebesar V sama dengan 10 meter per detik dalam 1 detik. Setelah bergerak 1 detik berikutnya, kecepatan motor ini bertambah menjadi V sama dengan 20 meter per detik. Selanjutnya, bergerak lagi 1 detik, kecepatan motor ini bertambah menjadi V sama dengan 30 meter per detik. Demikian seterusnya, sehingga jika dicermati secara saksama, kecepatan motor Pak Burhan selama 3 detik bertambah secara beraturan sebesar 10 meter per detik dalam setiap 1 detik. Kondisi ini sama maknanya jika dikatakan bahwa motor Pak Burhan bergerak dengan percepatan A sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Dengan demikian, maka percepatan adalah bertambahnya kecepatan dalam setiap 1 detik. Percepatan merupakan besaran vektor. Mudah-mudahan dengan menyimak informasi yang baru saja saya bacakan, anak-anakku bisa memahami makna konsep percepatan. Mari kita lanjut pada materi berikutnya. Contoh kasus nomor 1. Menentukan kecepatan akhir atau VT.
Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam, kemudian bergerak dengan percepatan A sama dengan 20 meter per detik kuadrat selama 4 detik. Tentukan kecepatan akhir mobil setelah bergerak selama 4 detik. Untuk mendapatkan solusi dari kasus nomor 1 ini, silakan perhatikan penjelasan berikutnya. Solusi. Mobil mula-mula diam, berarti kecepatan awal mobil adalah 0. Selanjutnya, mobil bergerak dengan percepatan A sama dengan 20 meter per detik kuadrat. Artinya, dalam 1 detik, mobil ini bergerak dengan kecepatan V sama dengan 20 meter per detik. Karena mobil bergerak selama 4 detik, maka kecepatan mobil adalah 20 meter per detik kuadrat dikali 4 detik, sama dengan 80 meter per detik. Dengan demikian, kecepatan akhir mobil selama 4 detik adalah PT sama dengan 0 ditambah 80 meter per detik sama dengan 80 meter per detik. Apabila kalian bertanya, dari mana 0 dan dari mana 80 meter per detik, maka jawabannya 0 adalah kecepatan awal mobil, sedangkan 80 meter per detik adalah kecepatan mobil selama 4 detik. Itulah sebabnya, maka kecepatan akhir benda atau disimbolkan dengan VT sama dengan kecepatan awal mobil sebesar 0 tambah kecepatan mobil bergerak selama 4 detik atau 80 meter per detik sama dengan 80 meter per detik. Mari kita lanjut pada contoh kasus berikutnya. Contoh kasus nomor 2. Menemukan rumus kecepatan akhir atau PT. Sebuah sepeda mula-mula dalam keadaan diam dengan kecepatan awal V0. Kemudian bergerak dengan percepatan A meter per detik kuadrat selama T detik. Tentukan kecepatan akhir sepeda setelah bergerak selama T detik. Nyatakan jawabanmu dalam V0, A, dan T. Solusi. Kecepatan awal sepeda V0. Selanjutnya, sepeda bergerak dengan percepatan A meter per detik kuadrat. Artinya, dalam 1 detik, sepeda ini bergerak dengan kecepatan A meter per detik. Karena sepeda bergerak selama T detik, maka kecepatan sepeda adalah A kali T sama dengan AT meter per detik. Dengan demikian, kecepatan akhir sepeda atau disimbolkan PT selama T detik adalah PT sama dengan V0 ditambah AT.
sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan Berikutnya, kita lihat contoh kasus nomor 3. Menentukan percepatan atau A. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Perhatikan gambar. Setelah bergerak selama 5 detik, kecepatan mobil ini menjadi 40 meter per detik. Tentukan percepatan mobil selama 5 detik. Solusi: mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Selanjutnya, kecepatan akhir mobil ini bertambah menjadi 40 meter per detik dalam waktu 5 detik. Dengan demikian, dalam waktu 5 detik, pertambahan kecepatan mobil adalah 40 meter per detik dikurangi 20 meter per detik sama dengan 20 meter per detik. Karena pertambahan kecepatan mobil selama 5 detik adalah 20 meter per detik, maka berarti dalam 1 detik percepatan mobil adalah 40 meter per detik kurang 20 meter per detik dibagi 5 detik sama dengan 20 meter per detik dibagi 5 detik sama dengan 4 meter per detik kuadrat. Anak-anakku yang saya banggakan, saya berharap dengan penjelasan yang sudah diberikan, kalian bisa memiliki pemahaman yang baik. Marilah kita melanjutkan pada contoh kasus berikutnya. Contoh kasus nomor 4, menemukan rumus percepatan atau A. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan T0 meter per detik. Setelah bergerak selama T detik, kecepatan mobil ini menjadi PT meter per detik. Tentukan percepatan mobil selama T detik. Nyatakan jawabanmu dalam V0, PT, dan T. Silakan perhatikan solusi untuk contoh kasus nomor 4 berikut ini. Solusi: mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan awal V0 meter per detik. Selanjutnya, kecepatan akhir mobil ini bertambah menjadi PT meter per detik dalam waktu T detik. Dengan demikian, dalam waktu T detik, pertambahan kecepatan mobil adalah PT kurang V0. Karena pertambahan kecepatan mobil selama T detik adalah VT kurang V0, maka berarti dalam T detik percepatan mobil adalah A sama dengan PT dikurang V0 dibagi T. Selanjutnya, contoh kasus nomor 5, menentukan jarak atau ST. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Setelah bergerak selama 4 detik, kecepatan
kecepatan mobil berkurang menjadi 2 meter per detik. Tentukan jarak yang ditempuh mobil selama 4 detik. Solusi: mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per detik. Selanjutnya, kecepatan akhir mobil ini berkurang menjadi 2 meter per detik dalam waktu 4 detik. Karena mobil bergerak berubah beraturan, maka yang diambil adalah nilai tengahnya antara 5 meter per detik kali 4 detik dengan 2 meter per detik kali 4 detik. Karena merupakan nilai tengah, maka jarak yang ditempuh mobil adalah 5 meter per detik kali 4 detik tambah 2 meter per detik kali 4 detik sama dengan 20 meter tambah 8 meter per 2 sama dengan 28 meter per 2 sama dengan 14 meter. Apabila kalian bertanya, mengapa jarak yang ditempuh mobil harus dibagi dengan 2? Jawabannya, karena yang digunakan adalah nilai tengah antara 2 nilai yang dihasilkan oleh mobil pada saat bergerak. Kedua nilai tersebut adalah 5 meter per detik kali 4 detik ditambah dengan 2 meter per detik kali 4 detik. Sehingga untuk mendapatkan nilai tengahnya, jumlah keduanya ini harus dibagi 2. Itulah sebabnya maka jarak yang ditempuh mobil itu adalah 5 meter per detik kali 4 detik tambah 2 meter per detik kali 4 detik dibagi 2, dan hasilnya yang terakhir adalah 14 meter. Semoga kalian bisa memahami solusi dari contoh kasus nomor 5 ini. Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Contoh kasus nomor 6. Menemukan rumus jarak atau ST. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan V0 meter per detik. Setelah bergerak selama T detik, kecepatan mobil berkurang menjadi Vt meter per detik. Tentukan jarak yang ditempuh mobil selama T detik. Nyatakan jawabanmu dalam V0, A, dan T. Solusi: mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan awal V0 meter per detik. Selanjutnya, kecepatan akhir mobil ini berkurang menjadi Vt meter per detik. Dalam waktu T detik. Karena mobil bergerak berubah beraturan, maka yang diambil adalah nilai tengah antara V0 dikali T dengan Vt dikali T. Karena merupakan nilai tengah, maka jarak yang ditempuh mobil atau ST adalah ST sama dengan V0T tambah Vt dikali T dibagi 2 sama dengan
tambah fenol T ditambah fenol tambah A kali T. Dalam kurung dikali lagi dengan T dibagi 2. Sama dengan fenol T tambah fenol T tambah AT kuadrat dibagi 2 sama dengan 2 fenol T tambah AT kuadrat dibagi 2. Perhatikan dengan saksama untuk penjelasan yang kedua kalinya. ST sama dengan fenol T tambah PT kali T dibagi 2 sama dengan fenol T tambah fenol tambah AT. Ingat, fenol tambah AT itu adalah nilai dari VT. Saya ulangi, fenol tambah AT adalah nilai dari VT. Di dalam kurung, lalu dikalikan T dibagi 2 sama dengan fenol T ditambah fenol dikalikan dengan T yang ada di luar kurung, maka hasilnya fenol T tambah AT dikalikan dengan T yang di luar tanda kurung, hasilnya adalah AT kuadrat dibagi 2. Kemudian karena fenol T tambah fenol T itu variabelnya sama, maka jika dijumlahkan hasilnya adalah 2 fenol T tambah AT kuadrat dibagi 2. Kemudian 2 fenol T dibagi 2 hasilnya adalah fenol T, dan AT pangkat 2 dibagi 2 hasilnya 1/2 AT kuadrat, sehingga jarak atau ST itu sama dengan fenol T tambah 1/2 kali A kali T kuadrat. Berikut ini adalah problem solving atau pemecahan masalah. Kerjakan soal-soal berikut ini. Silahkan baca dengan baik soal-soal yang akan kalian kerjakan. Tulislah hasil pekerjaan kalian pada lembar kerja yang sudah disiapkan. Setelah kalian memperoleh jawaban, maka fotolah hasil pekerjaanmu, kemudian dikirim melalui WA Group. Sampai di sini pertemuan
kita dalam pembelajaran fisika, materi gerak lurus berubah beraturan. Tetap semangat meskipun kita masih dalam keadaan belajar dari rumah karena wabah pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan untuk kalian sukses semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.